hasan Sayyidina Sultan Al-Awliya Syekh Badruddin Jilani radhiyallahu ta'ala anhu wa jami' awliya ta'ala min masyariq al-ardh wa magharibiha برابح وجميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا والشيخ المشايخ ومشايخنا وإلى حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وما كانوا وصل حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا وجميع أئمتنا إمة سبيل المتقين ومن جاهد فيهم الأحياء منهم الأموات شر الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman ke-20 yaitu menjelaskan tentang bab sholat tatawwu', bab sholat sunnah. Namun sebelum kami baca para bapak sekalian, karena ini sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah yang agung, ibadah yang besar, yaitu adalah Idul Adha, hari Nahar. Sebelum kami melanjutkan membaca kitab Irsyadul Ibad ini, bab tatawwu', sunnah tatawwu', maka sedikit kami dahulu untuk memberi edukasi pemahaman tentang daging kurban. Kesana kita semua tahu. Kemarin kami bikin makalah seperti ini. Saya ambil dari kitab Kifayatul Akhyar. Saya sedikit anak saya, lalu saya bagikan sebagian majelis ta'lim, termasuk tulabul najiyah kami sampaikan. Saya kasihkan Bapak Mirzaman, Murita kami kasihkan Bapak Ketua Umum, karena permasalahan dalam kurban itu saling pertanyaan itu saling ada, terus ada tentang bagaimana hukumnya untuk memasak daging kurban untuk panitia itu dan pembagiannya. Makanya kami tulis, kasih kami judul hukum memasak daging kurban untuk panitia dan cara pembagiannya. Biar tidak ada polemik di masyarakat, kami berusaha untuk sedikit memberi pemahaman, barangkali bisa kita jadikan untuk hujah pelaksanaan dalam ibadah kurban tersebut. Lalu kita ada rujukan makalah maupun hadis Nabi, jadi kita semua itu biar ibadahnya enggak ragu. Kemudian itu akan kami sampaikan terlebih dahulu Pak ya. Jadi bisa terlibat setelah ini nanti saya baca, namun saya berani tentang kurban ini. Bagaimana memasak daging kurban untuk panitia? Rata-rata jenengan masak nang
masak nggih. Ya masak daging ini. Bagaimana hukum memasak daging kurban untuk panitia dimakan bareng-bareng itu? Ya. Maka coba sedikit untuk dengarkan menurut Syekh Al-Zuhaili dalam kitabnya Fikih Islam itu ada beberapa hal kami tulis di sini. Dalam pembelian daging kurban pun memiliki panitia pembagian daging kurban sesuai syariat Islam dan bagaimana hukum memasak daging kurban untuk panitia dan hukum menjual kulit kurban tersebut. Nah, ini kan banyak polemik kita ya. Banyak polemik, banyak pertanyaan. Umat Islam kita semua menunaikan ibadah kurban diharamkan untuk memberikan sebagian dari hewan kurbannya kepada tim jagal atau panitia. Artinya ngeten, upami jenengan nggih gak iso jagal dhewe. Sing kurban jenengan nggih gak iso motong dhewe. Terus ngongkon tiang jagal sing wis ahline. Lha iku upahe apa? Apakah diupahi kulit? Enggak boleh. Dan hukumnya. Diupahi dagingnya? Enggak boleh. Hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram. Nah, terus upahnya apa? Ya. Umat Muslim atau kita semua yang sedang menunaikan ibadah kurban harus menyiapkan dana terlebih dahulu. Artinya tukang jaga tersebut, tukang belah tersebut jenengan sangoni urunan malih sing kurban-kurban niku. Jadi gak oleh diupahi kulit, diupahi daging, diupahi ndase misalnya, itu ndak boleh. Kudu jenengan sing pihak kurban urunan malih kanggo ngupahi sing tukang jagal niku wau. Lah nek sampeyan jagal dhewe nggih mboten apa-apa gratis. Wong kurban dijagal dhewe. Umumnya nang majelis taklim kan sing kurban barang melok jagal Pak. Melok jagal, melok kerja sama, itu enggak masalah, enggak ada namanya pembahasan. Sing dibahas dalam satu majelis taklim ora ono sing iso jagal, ora ono sing wani belih, terus jenengan ngongkon tiang lintu kon jagal kon belihne, lha kuwi upahe kudune wong sakune sing kurban, ampun diopahi ndas, ampun diopahi kulit dan daging itu. Hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Alasan Syekh Imam Nawawi Banten menjelaskan mengapa orang yang berkorban dilarang memberikan daging atau kulit hewan kurban kepada tim jagal atau panitia sebagai upah. Ya. Tetapi jika orang yang berkorban itu memberikan daging atau kulit hewan kurban kepada panitia kurban yang merangkap tim jagal dengan niat sedekah, maka pemberian itu tidak dilarang. Menawi, betul. Tidak diharamkan. Tetapi jika orang yang berkorban, misalnya Pak Imam Syafi'i kurban, ya, kurban memberikan daging atau kulit hewan kurban kepada panitia kurban, sing berlawan ngoten. Jadi kula kurban nurul iman. Lah kulit iki mu tak kena panitia nurul iman. Ngoten. Tak kena panitia nurul iman. Kan ya merangkap tim jagal to niku. Sedaya kan ya jagal to. Ngoten sing kurban ya jagal, sing kurban. Lah sing pihak kurban niku wau iki kulite
ditakehno panitia Nuriman minangka iki sedekah ora opah. Jadi niatnya sedekah mboten opah. Ya, maka hal seperti ini tidak dilarang. Ya. Jadi penting niatnya niku. Jadi siji sing diharamke niku wau jenengan niat nyupai pakai kulit, ndas dan daging niku wau minangka dadi opah mboten angsal. Nggih. Tapi menurut Nawawi tim penjaga ya sing korban jadi tim penjaga pisan ya sing korban ini ngomong wis kita kena nurul iman. Ngoten. Wa yahrumu aidan jaluhu ay syai'in minha. Ay syai'in minha au juratan jarri jazari. Ya, li'annahu fi makna baik walau kanat al-udhiyatu tatawuan. Terusnya yaitu adalah yang artinya gini, menjadikannya salah satu bagian dari korban sebagai upah bagi penjaga juga haram. Karena pemberian sebagai upah itu bermakna jual beli. Ya. Jenengan bayar upah ngupah itu di sini diterangkan bermakna jual beli. Itu tidak boleh korban itu dijual belikan meskipun itu ibadah korban sunnah. Jika korban memberikan sebagian daging korban mentah bukan selain daging seperti kulit kepada penjaga bukan diniatkan sebagai upah tetapi diniatkan sebagai sedekah itu boleh. Boleh menjenengan upai terus sampean tambahi daging sekilo misalnya tapi niat sedekah niku wau niku boleh. Betul apa-apa. Nanti ada keterangannya. Ya nanti ada. Ya belum sampai ke situ. Tidak masalah seperti itu tadi menambahi daging sekilo menangkau sedekah. Sedekah boleh. Pemberian daging kurban kepada salah satu dari tim penjaga itu memadai, tetapi pemberian daging kepada penjaga tidak memadai bila diniatkan hadiah. Niatnya tak hadiahi. Jaga ya sapiku, nggak tak upai, ya tak hadiahi, tidak boleh. Bahasanya seperti tidak boleh. Sedekah boleh malah, niat sedekah. Selanjutnya dihukum memasak daging kurban untuk panitia. Dan ini kudu ngerti awake dhewe, kudu paham. Panitia kurban adalah kelompok orang yang ditunjuk untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kurban. Mulai dari pemilihan hewan, pemilih raut pun, dan itu tugasnya nih. Penyembelihan hingga distribusinya daging itu adalah tugasnya panitia kurban. Mulai dari mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan syariat Islam. Ini kudu ngerti jadi panitia. Kudu diilmu dhisik, ora syukur ilmu dhisik. Namun sudah demikian timbul pertanyaan, apakah mereka diperbolehkan untuk memasak dan memakan daging kurban tersebut? Proses kurban tidak hanya melibatkan penyembelihan, tetapi juga distribusi pembagian daging merata ndak pas sampai tujuan ndak kepada yang berhak untuk menerima. Ini harus tahu panitia. Sebagian ulama memperbolehkan panitia untuk memasak dan memakan daging kurban selama daging tersebut berasal dari bagiannya, ya, selama daging tersebut berasal dari bagian yang memang diperuntukkan bagi mereka. Dalam Islam, daging kurban dibagi menjadi 3.
sebagian, sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk keluarga dan kerabat, tetangga, dan sepertiga untuk fakir miskin. Jadi korban itu dibagi 3, Pak. Misalnya kita tumbas sapi, isi dagingnya 90, pakai contoh benain wae. 90 itu dibagi penuh. Uman piruan, Pak? Bu, 30. Lah, sing 30 ini dibagi 7. Sing korban apa itu? Sapi kita. 30 ini dibagi 7. Uman pinten? 4 kilo lebih. Nggih. 4 kilo lebih. 5 kilo kurang. Nah, 8 untuk memasak daging yang mana? Bon, terus gini. Bagian yang diperuntukkan bagi yang berkorban boleh dimanfaatkan, termasuk dimanfaatkan oleh panitia yang juga biasanya berperan sebagai yang berkorban. Cocok nih, sing korban di panitia. Jadi sing dimasak niku, niku daging bagiane sing kurban. Sepertiga niku wau sapi sitok nggih, misalnya 90 dibagi 3, sing kurban bagian 30 dibagi 7. Nah, berarti uman tawah 4 kilo misalnya lebih 2 kilo, berarti lebihnya itulah yang dimasak. 4 kilo kakean sing kurban itu juga oke, nggih. Misalnya 30 bagi 7 taruhlah kasih 3,5 misalnya. Nah, sisanya itu untuk dimasak bersama, dimakan, itu boleh. Nah, ngerti loh. Jadi kira-kira dulu sapi ini kira-kira bobotnya piro daging iki kan ngoten. Miliman yang ngoten kan diambil dulu berapa kilo, lah nanti disapu rata. Jumlah sapi 5 itu berapa kilo? Sapu rata. Ngoten. Itu miliman. Nah, ngenteni ya sawi kok. Ngenteni mari ini kan ngoten. Mari kabeh baru dimasak ya selak keluhan. Selak bubar nggih. Jadi bingung. Boleh kira-kira dulu. Sementing yang diambil tadi memang betul-betul bagiannya yang berkorban. Pendapat lain menyatakan bahwa panitia korban seharusnya memanfaatkan dari korban untuk keperluan pribadi, seperti memasak dan memakan, terutama jika mereka tidak termasuk dalam kelompok penerima daging korban. Artinya kalau digunakan untuk konsumsi pribadi itu tidak boleh. Apalagi mereka itu tidak termasuk kelompok panitia, tidak termasuk kelompok yang berhak untuk menerima daging korban, itu tidak boleh. Nah, terusnya yaitu adalah pandangan ini lebih tepat dalam menjaga amanah agar daging korban benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya. Siapa? Yaitu fakir miskin. Pandangan ini lebih tepat dalam menjaga amanah agar daging korban benar-benar sampai kepadanya yang berhak menerimanya, yaitu fakir miskin. Dalil sekarang. Dalil yang menjadi dasar hukum. Dasar hukum yang digunakan oleh ulama yang memperbolehkan, yaitu mengacu pada hadis Nabi. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah Rasulullah bersabda, makanlah sebagian. Perintah Rasul, awakmu korban, makanlah. Nek korbanmu korban tatawuk, korban sunnah, bukan korban wajib loh ya. Korban wajib, korban nazar, itu tidak boleh sama sekali kita. Nazar itu bagaimana? Contohnya, sebenarnya anakku lulus dari ujian, sok besar korban aku. Lulus teman, kudu ditunaikan itu namanya korban nazar. Itu tidak boleh sama sekali pihak keluarga yang korban memakan, baik anaknya, ibunya, tidak boleh sama sekali. Ya? Tidak boleh.
kalau korban tatawuk sunnah tanpa ada embel-embel nadar itu boleh untuk memakan. Paham ya? Jadi ini. Sekarang hukum menjual kulit hewan kurban. Ya, kurban. Ya. Enggak ditaklukkan dengan sesuatu kan? Ya, itu niat yang baik itu. Nggih. Bukan. Nggih. Enggak melanggar. Kalau korban itu ditaklukkan, dihubungkan dengan sesuatu. Okay. Sekarang hukum menjual kulit hewan korban bagaimana? Hukum menjual kulit hewan korban dalam Islam menjadi topik yang sering dibahas oleh para ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa menjual kulit hewan korban tidak diperbolehkan. Jadi kalau jenengan korban misalnya, ki kulitnya tak jual ya, jadi haram, nggak boleh. Pihak korban tidak boleh menjual. Tidak boleh dijual kulit tersebut. Selanjutnya yaitu adalah kurban merupakan bentuk ibadah yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri pada Allah dengan mengorbankan sesuatu yang berharga tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan awak dia kurban ngedol kulit berarti kan ya ibadah yang mau ya mengharapkan finansial kan, mengharapkan duit. Nah nanti tunggu. Oleh karena itu seluruh bagian dari hewan kurban termasuk kulitnya, kontolnya, teracaknya, ya semuanya seharusnya tidak dijual tetapi didistribusikan, dibagikan semua sebagai bentuk ya sedekah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ya. Ini terasa ya. Jadi saya hati panitia ya. Lima niku Pak Haji Mutari kerup ya lagi. Pokoknya bagi panitia ojo celuma-celumut delikno pringsilan delikno teracak niku sering riyen niku. Betul lho. Buntote didelikno ojo dosa kula jenengan ngaten niku. Halo. Diminta ya boleh bilang sama yang korban. Bilang sama yang korban. Ini pringsilannya tak pakai ya. Misalnya itu boleh. Jadi semua harus dibagikan. Para ulama menegaskan bahwa menjual kulit hewan kurban hukumnya haram karena seluruh bagian dari hewan kurban termasuk kulitnya harus dibagikan atau disedekahkan. Kulit hewan kurban bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sosial dan keagamaan, seperti dijadikan bahan alas sholat atau barang-barang lain yang bermanfaat. Namun jika kulit tersebut dijual, hasil penjualannya harus digunakan untuk sedekah atau kegiatan sosial yang bermanfaat, bukan untuk keuntungan pribadi. Dan ini sing ditanya Pak Gito terjawab ya. Jadi misalnya kunjungan korban, ya wis lah kulitnya ben dipai mata, ben didol, disedekahin dengan mata, ben didol. Ya. Nah, itu mau kok untuk kegiatan sosial yang bermanfaat. Ya kutuku semen, kutuku apa-apa, ngeten iki. Apa ini? Jadi ampun salah paham loh, wah kulit ketika nih mata tau ngeten iki. Jadi jenengan niatnya sedekah nang mata, iki didol oleh.
Tapi duitnya ora untuk pribadi. Misalnya tak jual aku sing kon ngedol terus duit tak go tuku rokok misalnya. Kalah ngono kuwi. Rokok wis kalah. Enggak boleh. Nah itu harus dipergunakan untuk kemaslahatan umum. Ini diambil dari kitab Kifayatul Akhyar. Nah, paham ya? Nah, paham. Ini kan krusial banget nih Pak, selama ini. Monggo. Ya. Untuk uang bensin. Ya, boleh. Untuk mengganti kecapi boleh, enggak apa-apa. Ya. Boleh Pak Jeno, boleh. Paham ya dia? Berapa? Kerasa dan sebagainya. Dana untuk operasional kalau kami ya itu biasanya uang iuran kan turah biasa itu. Jadi seperti Nurul Iman mau 2.200.000, harga sapi 15, berarti masih sisanya itu untuk belanja operasional. Boleh. Karena mau dibelikan sapi lebih besar yang tidak cukup uangnya, maka di pasnya harganya itu masih sisa uang untuk biaya operasional. Betul. Seperti Pak Riyadi ngoten kan, turan-turane itu mau tumbas pisau, tumbas pecok dan lain sebagainya itu. Boleh. Betul apa-apa. Kan itu uangnya sing berkorban Pak. Memang ya harus sing berkorban menyediakan seperti itu. Nah, rata-rata ini boleh. Ya. Paham ya? Paham. Sekarang pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban harus dilakukan dengan hati-hati. Betul hati-hati Pak. Dan sesuai dengan syariat Islam agar kebutuhan dan hikmah dari ibadah kurban tercapai. Adapun cara pembagian yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Pertama, sepertiga untuk yang berkorban, sudah aku singgung tadi. Orang yang berkorban dianjurkan untuk mengambil. Nah, dianjurkan ya Pak. Ojo moh. Aku mah aku 3 berkorban. Aku sing korban aku mah. Dianjurkan malah. Sebagai sinapingan. Dianjurkan untuk mengambil sepertiga dari daging korbannya. Nah, bagian ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan pribadi. Zaman kontrima ngaji oleh ini kon ngaji uangnya leram ya nggih. Nggih nerima di jauh sampai jipuk Pak ketua saya itu. Nerima ngaji ra gelem, mari nerima korban. Karena keperluan pribadi yang bagian jenengan. Termasuk untuk memayoran dan makan bersama keluarga atau tetangga, saudara dan lain sebagainya. Boleh. Karena itu hak jenengan. Ya loh, Pak. Jadi yang kedua, cara pembagian sepertiga untuk kerabat dan tetangga. Kan begitu sepertiganya ya untuk kerabat dulur jenengan, tonggo-tonggone jenengan paringi. Ya. Sebagian daging kurban diberikan kepada kerabat dan tetangga baik yang kaya maupun miskin. Tonggo sugih dikai gak apa-apa. Dulur sugih dikai. Kau pakai sugih ya, kasih misalnya. Nah, itu sing lebih baik sesama satu akidah.
Misalnya jenazah semaringi nggih mboten napa-napa untuk apa itu mengajak termasuk ya siarnya agama kita ya sengapi nggih sesama kita. Yang ketiga, sepertiga untuk fakir miskin. Nah ini fakir miskin sing sepertiga. Bagian terakhir daging korban adalah untuk fakir miskin, mereka yang paling membutuhkan. Ini harus menjadi prioritas dalam pembagian itu ya. Ikut tata cara pembagian. Yang selanjutnya yaitu adalah pengelolaan daging kurban oleh panitia. Panitia kurban memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa daging kurban dibagikan secara adil dan tepat sasaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh panitia dalam pengelolaan daging kurban adalah sebagai berikut. Jadi kemarin teman-teman saya anjurkan Pak, motong-motongnya daging itu tak konseng racak yojo gede-gede. Engko cara nimbang kan ben penak carane ngelengi, carane mandai. Kadang lebih rasa kurang. Tapi dia harus jeli, harus adil dalam pembagiannya. Pertama yaitu harus transparansi, jelas, terang-terangan dan amanah. Jadi sebagai panitia selesai singgung tadi, tidak boleh ngumpet nih, tidak boleh delik-delik nih. Ya, harus transparan dan amanah. Jadi singalasi pengiran diri. Tidak boleh bang. Simpun bernandi ngerti, sakit di ngerti di ilmu ya. Jadi orang ini. Panitia harus bekerja dengan penuh dengan amanah, bisa dipertanggungjawabkan, dipercaya. Dan transparan setiap proses mulai dari penyembelihan hingga pembagian harus dilakukan secara terbuka dan jujur. Ya. Andre terbuka itu dikumpul-kumpulin, dikumpul-kumpulin. Itu kelihatan nanti. Betul. Nggak langsung ngadai, timbang ngadai ini kadang nggak jelas Pak. Kadang untuk bagian sengati, kadang ngelek, begitu. Kadang balong toh, kadang balong jelengan, kadang untuk pintu itu lah. Betul. Jadi di apa itu kumpul-kumpulin. Nah, dikumpul-kumpul misalnya yang sakit, kumpul-kumpul daging sakit. Kelihatan mana yang jelek, mana yang baik, mana yang kurang, mana yang lebih. Begitu. Jadi aja langsung nimbang ada, ya itu tidak jelas nanti. Harus tahu. Balungnya juga begitu, ya. Balungnya ya ditum roto sing adil, pihak korban ya cuma milih sing api-api. Ya pihak aku sing korban milih sing api. Jangan. Ya, jangan. Begitu juga yang lainnya. Terus misalnya hari itu belum selesai pembagian, sebagai panitia harus tanggung jawab antri daging mau gak rusak. Di kulkas dibersih dulu. Misalnya enggak selesai pembagiannya, sesungguhnya tak bagi ini. Panitia berkewajiban untuk menjaga rekso daging ambre gak rusak. Harus. Terus selanjutnya
yaitu cara pendistribusiannya, artinya pembagiannya yang efektif. Panitia harus memiliki sistem distribusi yang efektif untuk memastikan daging kurban sampai kepada yang berhak atau tidak. Kudu betul-betul dicek. Daging Indonesia tak titip no si ceng, karena ya tuh mai si cetek kuwi. Lalu sama cek yo, si ai mau telepon, untuk burung, setelah berbagi. Oke, kata koko, no, betul. Niku nggih terjadi yang masalah peniku. Gitu loh. Titipi para panitia karena si A tiba gak sampai. Nah, gitu. Gak sampai tempat itu harus betul-betul dicek. Selanjutnya yaitu adalah kita semua harus sering memberi mengedukasi ya pemahaman tentang korban tersebut. Jadi edukasi itu penting, penyampaian ini penting pada masyarakat biar masyarakat mau lebih paham lagi tentang nahar atau udhiyah atau kurban tersebut. Nah, hal inilah yang sering sekali terjadi pada masyarakat kita, bahwa masyarakat kita itu semuanya ya ada yang sudah paham, ada yang belum, ya yang belum tidak mau belajar sehingga rara yang niku enggele sing ditokne niku ngeten niku nek mun ngertos ngeten iki nggih monggo sing pun diingini misalnya ke awak dhewe melanggar ya njaluk sepurane pengiran aja diulangi neh ngeten nggih. Para bapak sekalian yang kami hormati, ini sedikit tentang edukasi tentang korban. Bismillahirrahmanirrahim. Moga saniki buka Irsyadul Ibad bab ke berapa ini? Bab suatu tatawu. Bab suatu tatawu bab jelasake tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu banyak sekali, Pak. Akhraja ngetoke kabeh sapa Ahmad Imam Ahmad wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi an Abi Umamah tasai Imam Abi Umamah qala Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adzina orang izini sapa Allah gustala abdin bagi hamba kalau fi syai'in ing dalam suci-suci adalah kalau utama mirrok mateni dimbasahi 2 rakaat atau aksar atau lebih banyak mirrok mateni dari 2 rakaat. Jadi Gusti Allah itu tidak memberi izin untuk kita semua, untuk hambanya yang lebih utama dibanding dengan sholat rakaat. Artinya Gusti Allah sangat meridhoi, memberi pertolongan yang paling hebat. Kok kula jenengan iki saged nglakoni sholat sunat walaupun toh 2 rakaat. Iku Gusti Allah seneng banget. Seneng banget. Duh, sholat berapa nggih. Walaupun cuma 2 rakaat misalnya qobliyah subuh 2 rakaat. Gak apa-apa. Gusti Allah lebih memberi rahmat. Walaupun awak dhewe niki isone cek 2 rakaat. Iku lebih dicintai Allah. Karena apa? Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan iku la yudarru. Niscaya ditaburkan pokoro sil abdi di atas kepalanya seorang hamba, makana selagi ada siapa hamba iku fi sholati ing dalam nglakoni sholat. Jadi kalau jenengan Pak nek purun sholat 2 rakaat saja, itu kebaikan, nilai kebaikan itu ditaburkan di atas kepala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga gak ngerti kan, gak bisa dilihat kan, sehingga ya aras-arasan. Coba nek dilihat
iso dilihat kebaikan tersebut yang bertaburan di atas kepala kita, pasti kita semangat berlomba-lomba menjalankan sholat sunat walaupun 2 rakaat. Nah, memang dalam hadis Rasul yang lain ini begini, ad-dunya darul amal, ini adalah tempatnya untuk beramal, la jazaa, tidak ada balasan, wal akhiratu, dan alam akhirat, darul jaza, tempatnya pembalasan, la amala, tidak ada amal perbuatan lagi. Maksudnya teng dunia niki Pak Bu, nggih, walaupun toh kulon jenengan kita semua itu pateng sregep misalnya sholat sunat, mau ya tetap dikai ganjaran Gusti Allah, tapi tidak langsung dirupakan jenggereng bisa dilihat di dunia ini. Nggak bisa dilihat, bukan tempatnya sebenarnya. Karena pahalanya kalau ditempati pahala nggak akan muat. Nggih, contohnya ngeten nggih. Jenengan layat ngopeni wong mati, ngeterno sak teko kuburan, kuwi ganjarane pahalane padha karo gunung Uhud sitok, Gunung sitok. Yang pisan pada lene Pak kita pikir orang terima itu gitu. Bolak balik. Lagi kamu Gusti langsung pikir Pak kita jelek sak Gunung Mas. Kira-kira beliau gak ada bahan Pak kita ora cukup. Ya belum. Wah. Ya belum. Mulai dirahasiakan oleh Gusti Allah. Ya. Gitu. Jadi patung kaya apa jenengan misalnya ibadah patung sing kuru panggah kuru. Kira-kira singku sholat patung terus lemu misalnya mboten. Sing sering sedekah infak mau nurungi pesek malah ndangir mboten. Mboten. Besok niku. Lah sombong ning akhirat barulah awal dhewe pahalane bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Di akhirat sudah tidak ada amal lagi. Istirahat tinggal menikmati saja di sana. Akan tetapi walaupun demikian, ada di dunia ini amal perbuatan yang baik itu mendapatkan balasan dari Allah, tapi itu belum balasan. Namanya rihul qabul. Apa itu? Rihul qabul. Aromanya bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya yaitu birrul walidaini. Berbuat baik kepada orang tua dengan ikhlas, insya Allah hidup kita akan dijamin oleh Allah di dunia ini. Yang kedua yaitu adalah menghormati guru kita. Insya Allah anak-anak kita akan cerdas dan pintar. Itu bentuk rihul qabul. Atau bahasa Indonesia apa nih? Aromanya bahwa amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ngeten nggih. Ada 2 orang di dunia ini yang harus kita ucapkan syukur kepada mereka 2 orang ini. Walaupun kita sering sekali sehebat apapun syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah bertubi-tubi misalnya, tapi kalau jenengan kok melupakan nggak syukur karo wong loro iki, Gusti Allah nggak mau terima. Sebenarnya orang tua dan guru. Guru wae dhewe. Ya guru ngaji ya guru
nulis. Karena apa? Gusti Allah memberi nikmat pada kita ini melewati paling akeh melewati asbabe yang uruki mau. Betul. Awake dhewe ning dunya maune gak ono, malah ono ya lewat wong tuwa. Awake dhewe maune gak iso apa-apa, malah iso maca lewat guru. Lah niku wong sapa wong sing apik karo wong tuwa, beribadah wong tuwa insyaallah hidupnya akan tenang sak keluarga. Sing sapa wonge iso hormat ning gurune, insyaallah anake cerdas-cerdas. Mulai nek petuk gurune langsung ya silaturahim. Ojo silaturahim kok ya salam tempel neng lah. Walaupun toh kata-kata iman lah enggak usah. Tetep disosone lawan. Ngoten lho. Ojo dolan guru wis nganggur-angguran murid cap opo gara-gara ini. Ngoten lho. Seranggo gula kopi, kerja ndopo malah ngopi ini gurune. Ngopi ini gurune malah. Nggih. Ngoten. Jadi harus seperti itu. Harus penting ala itu minangka rasa terima kasih jasa-jasanya mereka. Lawan tuwek kuwi mau Pak Bu, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, nggih. Sing meninggal nggih diapiki, lebih-lebih sing tasih hidup. Lah carane piye? Ya sing meninggal minimal kita doakan, maksimal kita kunjungi makomipun, nggih. Kan ngoten seperti itu. Lah awake dhewe nyeneng guru kudu ngerti karepe. Apa to kesenengane wong tuwa iki? Apakah kesenengane guru? Ya kudu ngerti, kudu paham. Oh, senengane wong tuwa bapak ibu kaya ngene. Senenge panganan ngene. Nah, iku harus ngerti. Oh, senenge duit ya duit ae. Ngoten lho. Udah ini enggak, wong tua itu bicaranya terus gak satu kok apa-apa seperti kayak duit aku. Mungkin ngeten niku, ngoten lho. Seperti kayak duit ae. Pengalaman berarti. Nggih. Ngoten niku Pak. Jadi dhewe niki nek gelem ngoten niki insyaallah nggih dalam keluarga kita akan tenang, anak-anak ya enak dinasihati, kan ngoten seperti itu. Pun monggo langsung. Jadi nek kula jenengan selagi masih mau melaksanakan salat 2 rakaat, kebaikan itu ditabirkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala di atas kepala kita. Dia aja malas walaupun cuma 2 rakaat, lakukan. Nggih, laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taqarraba dan ora marek sapa abdun kawu ila Allah maring Gusti Ta'ala azza wa jalla ila Allah maring Gusti azza wa jalla bi adzala kelawan amal kang luwih utama mimma sang barang kharaja kang metu apa min sang Allah. Artinya begini, sehebat apapun amal kita itu kalau Gusti tidak direken marek, tidak direken mendekat pada Allah, kecuali sholat itu tadi. Sholat yang lebih utama dibanding dengan amal-amal yang lainnya. Jadi, karena sholat itu di dalamnya kan banyak sekali ya, mencakup dalam sholat itu baca Quran ada, betul? Zikirnya ada, tasbihnya ada, doanya ada, lengkap ibadah sholat itu. Maka lebih utama, lebih dekat dari Allah dibanding amal-amal yang lainnya. Jadi seorang hamba ingin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang paling utama dia harus rajin sholat walaupun sholat 2 rakaat. Betul. Amal sedekah dan lain sebagainya belum bisa kata Allah untuk mendekatkan diri pada Allah. Tapi kalau mau sholat 2 rakaat, insya Allah itu istiqomah, ya jadi kita bisa untuk berdekat diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tabrani dan ngetuki kados Imam Tabrani anhu saking Abi Umamah.
Ma utia tidak akan dikasih sapa abdun kawula fi hadhihi dunya ing dalam ikilah dunia, enggak dikasih khairan ing kebaikan lahu untuk abdun min ayyudzana sangi yen den izini sapa lahu abdun fi rakaateni ing dalam salat 2 rakaat yusallihuna kang salat sapa abdun huma ing rakaateni. Artinya begini, jadi seorang hamba itu tidak akan dikasih kebaikan oleh Allah di dunia ini terkecuali hamba tersebut mau menjalankan sholat sunat 2 rakaat. Saya ulang lagi, seorang hamba tidak akan dikasih kebaikan sebanding dengan sholat 2 rakaat itu yang mana hamba itu mau menjalankan. Sedekah baik, infak baik, silaturahmi baik, tapi tidak sebanding apabila kita mau jalan ke sholat sunat walaupun 2 rakaat. Jadi coro ganjaran itu pul pokoknya kecil banget dibanding ibadah-ibadah yang lain. Wa muslimun lan ngetoke kabeh sopena muslim wa Tirmidzi an Aisyah ta saking Siti Aisyah. Hadise soke kabeh niki Pak. Radhiyallahu anha. Rakaat fajri utawi salat sunat 2 rakaat fajar qobliyah subuh niku iku khairun, nilainya lebih baik minat dunia dibanding dengan dunia wa mafiyah dan isinya. Ya. Jenengan sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat ai upama kok nilai ini mau ditimbang 2 rakaat qobliyah subuh karo dunia saisine iki kuwi lebih baik pahala nglakoni sholat sunat qobliyah subuh. Lalu sak bangkong-bangkongi jenengan qobliyah subuh ampun ditinggal. Kan ngoten sak bangkong-bangkongi. Ya. Terkecuali tayine seringe wis muntup matahari sudah mau terbit yang cepat takbir sholat subuh. Allah sholat fardhu subuh rakaateni mustaqbil belagi ada ta'ala Allahu Akbar. Oh serius jebus sampai itu sah betul napa-napa. Nah wis kondisi seperti itu kasusnya mboten usah sholat sunat Pak. Ya. Bisa. Karena ya, tapi ya ojo mbino ngoten niku lho Pak. Ojo mbino. Ya. Wa bayaki ngetoke kabeh sopenan bayaki an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah la yuhafidhu orang menjaga ala rakaatil fajri ing atas salat rakaat 11 subuh sapa illa awabun kecuali wong kang padha tobat kabeh, wong kang akeh tobaté awabun. Niku artinya ngeten memang berat terkecuali sing gak berat kita wong sing tobat, wong sing wis resik artinya tobat umpama ninggali merasa dosa san ngoten lho. Nek kaya awal-awal cek kadung pateng rasa-rasen ngoten lho diarani awal pindah dhewe iki kasem jadi belum dikatakan seorang awabin ya. Tapi itu pekerjaan amalinya orang awabin yang betul-betul minta ampun, orang yang oke tobat ya mesti padang nglakoni niku. Wa Abu Dawud dan ngepoke kabeh sapa Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi paling banyak Imam Tirmidzi. Anhu saking Abu Hurairah idza shalla apabila sholat sopahadukum salah satu di antara kalian semua
salat rukyatul fajri ing rong rakaat fajar fal toji maka becik turun miring sopahat atau berbaringlah ala jambi ing atase sisi kanan ala jambi di selambung ireng al aimani kang kanan. Jadi ngeten jenengan subuh saurunge subuh salat sunat 2 rakaat qoblal subuh para salat kena karo Kanjeng Nabi kon turun miring mujur ngalor miring dengan ngeten. Nah tapi dulu ae aja suwi suwi bablas nek subuh waduh lagi malah gak subuh kalian yo waduh kan turun miring nggih begitu. Lalu manfaatnya apa? Bone awake dhewe iki nek turun nek turu Pak disunahke miring kanan. Ngoten lho. Nek miring kanan iku mau gampang kelilir, gampang tangi. Niku hikmahe. Gampang kelilir, gampang tangi. Lah nek miring niku gampang ngentut. Ngoten lho. Ngoten. Mana jenengan coba mungkin mulai coba Pak miring lah. Langku ngungkuri bojone Pak ya sementara yang kurang-kurang gak apa-apa kan. Nggih. Jadi ngoten niku. Ini dalam riwayat lain. Nanti ada di bawah riwayat yang lain ada lagi. Ngoten. Nggih. Wal pelakil ngeteni kabeh sapa Imam Bukhari lan Aisyah dari Siti Aisyah. Nikmat suratani utawi sebagus-bagusnya surat loro. Huma ya suratani yukrani kang den waca karone firaq ngataini ing dalam 2 rakaat qoblal fajri ing dalam salat qoblal subuh. Surat sing diwaca sing paling bagus menurut Siti Aisyah niki nukil dari hadis Nabi juga, hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah apabila kita menjalankan sholat sunat 2 rakaat qoblal subuh sing paling apik maca surat apa lagi Siti Aisyah jawab nih yaitu sing paling apik menurut hadis Nabi yang diriwayatkan Siti Aisyah itu qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama maca surat al-kafirun. Apa ya? Apa? Terus rakaat yang kedua qul huwallahu ahad dan surat Ikhlas. Endang nih. Ya, enak nih. Nah. Di mboten usah dulu surate. Ngoten. Wa bersini dan ngetoke kabeh sapa Imam bersini an wali di Abi Malih dari Walid Abi Malih anna Rasulullah sesungguhnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa Kanjeng Rasul ngapain ing rakaat khafifataini kang seduluk karone. Dadi gak suwi masih hanya pian surate qoblal subuh niku khafifataini dulu. Semasa itu kata Abu Sufyan Sunni analiti niku setelah Rasul salat qoblal subuh dulu terus saya mendengarkan. Semasa itu maka mendengar sapa Rasul yaqulu kalih wiridan tondongo sapa Rasul. Bahwa tekan Nabi ku jalisun wong kang lungguh. Nah, ada 2 riwayat nggih. Riwayat yang pertama wau Rasul sunat qoblal subuh kon letak miring kanan. Boleh nilakaken tapi pemotak kita di masjid beradhan subuh terus salat sunat terus ngeletak miring kanan kira-kira bahaya. Kok jamaah teko Pak Mas kenapa itu? Nggih.
Iya boleh sholat fajar. Nggih. Tapi sebelum fajar sotik kalau bisa. Nggih. Boleh, Pak. Nggih, sebelum fajar. Yang kedua riwayat pada sholat qobliyah subuh lungguh. Riwayat yang kedua lungguh dungo. Dungane piye Allahumma rabb Allahumma rabb Jibril wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki dungane Allahumma rabb Jibril wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bika minan nar thalatha marat. Diwaca 3 kali. Ya. Iki wiridane Kanjeng Nabi setelah sholat sunat qobliyah subuh diwaca ping 3. Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bika minan nar thalatha marrat. Ping 3 oleh maca. A'udzu bika Allahumma tuh Gusti Allah Rabba Jibril yaitu Tuhannya malaikat Jibril, wa Israfil lan Tuhannya malaikat Israfil, wa Mikail lan Tuhannya malaikat Mikail, wa Muhammadin Nabi, wa Muhammadin dan Tuhannya Nabi Muhammad an-Nabi kan jadi Nabi. A'udzu bika aku minta bau reksa. Bau reksa niku basa Indonesia apa? Aku berlindung. Ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah minan nari dari api neraka. Mane ngoten. Diwaca ping 3. A'udzu bika minan nari ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari api neraka. Wiridane selepas sholat sunat qobliyah subuh niki. Wa Abu Dawud kan ngetahui kata sebelum Abu Dawud wa Tirmidhi'an Ummi Habibah dari Ummi Habibah man utawi sopene wong iki hadise iku hafadzun jaga sapa man ala arba'i rakaatin ing ngatasi 4 rakaat qobliyah dhuhri ing dalem sebelumnya salat zuhur wa arba'in 4 rakaat ba'da ing dalem sesudah salat zuhur haramahullahu maka Allah akan mengharamkan jasadnya orang tersebut alam nari untuk masuk ke neraka. Barang siapa bisa mendawamkan, bisa menjaga, iso nglakoni sholat sunah qobliyah zuhur sing okae 4 rakaat kuwi mau dan 4 rakaat ba'da zuhri kok iso istiqomah kula jenengan niku upaya apa? Hadiahnya yaitu kita dibebaskan, dijauhkan dari api neraka. Sengapa iku istiqomah itu? Memang istiqomah itu bisa mengalahkan karomah, Pak. Bisa mengalahkan karomah. Dengan cara derajat iki karomah istiqomah niku. Nek karomah para wali karomai para kiai jenengan sering mireng nggih. Sering Pak? Sering banget karomai Mbah Yai Manan, karomai Mbah Yai Kandar, karomai Mbah Yai Kolil Syekhuna Kolil. Kita semua mendengar. Ya. Tapi jenengan pernah mendengar karomai para sahabat? Teman-teman. Sahabat itu bukan karomah tapi istiqomahnya. Istiqomah dalam beribadah itu adalah para sahabat. Dan para sahabat berusaha semaksimal mungkin nirokne ngibadahi Kanjeng Nabi. Kurang saiki merasa salah. Itu para sahabat. Para sahabat. Nah kita ini ya sahabat Nabi orang, wali orang, ya kira-kira nih ibadah awake dhewe iki wis bener apa urung kan ya urung ngerti. Sing penting awake dhewe berusaha
iso istiqomah dalam melakukan salah satu ibadah. Nggak perlu akeh, Pak. Nggak perlu akeh. Istiqomahnya yang penting. Syukur bayi so akeh istiqomah itu lebih mantap lagi. Bicara hitung-hitungan ibadah itu nggak perlu satu kali terus kak itu malah kak nilainya kurang bagus. Lebih baik sidik rapopo sementing ajek. Maca Quran sedina 10 ayat gak apa-apa. Sing penting bendina maca 10 ayat. Daripada 50 ayat tapi saulan pisan. Kan ngoten. Nggih. Kur setahun pisan malah jarene. Ramadan harus menerima harus bareng-bareng. Ngono ra katon. Nggih. Seperti istiqomah nggih. Sidik rita seperti istiqomah niku. Jadi iki sing sapa wonge iso ngajekaken salat sunat 2 rakaat qoblad zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur, ngono haram jasate masuk ke surga. Allah menjaga. Mohon haram jasate masuk ke neraka. Ngoten lho. Ya berarti gak ngantuk. Berarti gak ngantuk. Berarti gak ngantuk. Satu kali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tabrani dan mengetahui kabeh sapinan Tabrani an Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar. Mantu sapa naliku salat sapa man qabla asri. Salat qabla asar. Laisat arba'an dalam 4 rakaat haramahullahu alam nari, maka Allah akan mengharamkan jasadnya ke api neraka. Salat qabla asar 4 rakaat sama pahalanya salat sunat qabla zuhur niku wau. Dan iki biasa terus salat sunat niku abot, nggih abot. Di samping pahalanya besar, Pak, termasuk trik bagaimana cara kita sholat itu bisa khusyuk. Kan ini cara triknya awake dhewe iki sholat biar bisa khusyuk. Salah satu trik itu adalah sholat sunat terlebih dahulu. Ini salah satu trik ya. Sholat sunat terlebih dahulu, insya Allah. Terus yang kedua, nek ajeng sholat, nggih, ojo langsung takbir atau dhisik. Baru wudu, wis bebutan Allah jangan seperti itu. Pernah bawa wayu sholat ketinggalan misalnya, jangan. Jadi trik ben khusyuk, jadi misalnya baris, ojo langsung takbir dhisik. Toto dhisik atine. Nah, wis toto pikirannya atine baru takbir, niat takbir, ngoten lho. Jadi niku salah satu trik biar awal itu suatu serotu ikusu. Poin sekalian yang kami hormati, ya malam ini bahasannya banyak, ya di samping kurban tadi tentang fadilah tentang sholat tatawuf, di antaranya seperti itu, dan mudah-mudahan sing pun lakoni istiqomah, ya, sing dereng sakit nglakoni muga-muga yang iso nglakoni. Amin. Amin. Kurang lebih dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.